Vatikan minta maaf usai Paus sebut etnis minoritas Rusia kejam. Ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al Signore. Invece, devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra martoriata che soffre tanto. Ma in realtà noi tutti sappiamo che tu sei con loro e con tutti i sofferenti. Dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata. Otoritas Rusia mengungkapkan bahwa Vatikan telah menyampaikan permintaan maaf atas komentar kontroversial Paus Fransiskus pada bulan lalu. Saat itu Paus menyebut pasukan dari dua etnis minoritas Rusia, Chechen dan Buryat, sebagai salah satu pasukan paling kejam yang bertempur di Ukraina. Seperti dilansir Reuters pada kantor berita TASS, Jumat 16 Desember 2022, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan dalam konferensi pers di Moskow permintaan maaf itu disampaikan oleh Vatikan dalam surat resmi yang dikirimkan melalui saluran diplomatik. Kebetulan dalam jam-jam ini kami telah menerima sebuah surat melalui saluran diplomatik dari Vatikan yang berisi pernyataan resmi atas nama Sekretaris Negara Kardinal Pietro Parolin. Sehubungan dengan pernyataan Paus Fransiskus yang tersebut di atas, ungkap Zakharova dalam pernyataannya. Pernyataan itu mengatakan secara khusus sebagai berikut. Sekretariat Negara Vatikan meminta maaf kepada pihak Rusia. Tahta suci sangat menghormati semua rakyat Rusia, martabat, keyakinan dan budaya mereka, demikian juga negara-negara lainnya dan orang-orang di dunia, imbuhnya. Dengan adanya permintaan maaf itu, Zakharova menegaskan bahwa otoritas Rusia sekarang menganggap permasalahan itu sudah selesai. Disebutkan juga oleh Zakharova bahwa Moskow mengharapkan adanya dialog konstruktif antara Rusia dan Vatikan. Kemampuan untuk mengakui kesalahan seseorang semakin langka dalam komunikasi internasional kontemporer. Situasi ini menunjukkan bahwa di balik seruan-seruan Vatikan untuk dialog terdapat kemampuan untuk melaksanakan dialog ini dan mendengarkan lawan bicara, sebutnya. Saya bisa memberitahu Anda sekarang bahwa pendekatan ini memicu timbulnya rasa hormat yang tulus, ucap Zakharova. Kami berpikir bahwa insiden ini sudah selesai dan kami berharap bisa melanjutkan kerjasama konstruktif dengan Vatikan. Pernyataan kontroversial Paus Fransiskus itu disampaikan dalam wawancara dengan majalah Jesuit bernama Amerika. Wawancara itu dilakukan pada 22 November lalu dan baru dipublikasikan pada 28 November. Dalam wawancara itu, Paus Fransiskus menyebut bahwa beberapa pelaku paling kejam dalam jajaran militer Rusia di Ukraina bukanlah dari tradisi Rusia, tapi minoritas seperti Chechen, Buryat, dan sebagainya. Chechen dan Buryat merupakan kelompok etnis minoritas di wilayah Rusia. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov yang dikenal sebagai salah satu pendukung paling vokal untuk invasi ke Rusia mengomentari pernyataan itu. Kadyrov menyebut Paus Fransiskus telah menjadi korban propaganda tanpa menyebut propaganda siapa yang dimaksudnya. Unit pasukan Chechen, termasuk milisi pimpinan Kadyrov yang memiliki reputasi buruk, Kadyrovtsi, diketahui tengah bertempur bersama pasukan militer Rusia di wilayah Ukraina sejak invasi dimulai akhir Februari lalu. Pemimpin tertinggi Katolik Roma, Paus Fransiskus, menghaturkan permintaan maafnya kepada Rusia. Hal ini menyusul sebuah komentar terkait rasisme yang dipaparkannya kepada publik. Juru bicara Vatikan, Matteo Bruni, mengatakan bahwa Vatikan telah meminta maaf atas komentar Paus. Hal ini juga dikomunikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Saya sekarang dapat mengkonfirmasi ada kontak diplomatik untuk efek itu, katanya dikutip Moscow Times, Jumat 16 Desember 2022.
Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan dalam sebuah wawancara pada bulan November bahwa beberapa aktor paling kejam dalam peperangan antara Rusia dan Ukraina bukanlah yang berbudaya Rusia, melainkan etnis minoritas seperti Chechnya, Buryat, dan sebagainya. Komentar itu menarik kemarahan dari Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menggambarkan mereka sebagai penyimpangan dan di luar Rusofobia. Negara itu mengerahkan lebih banyak etnis minoritasnya ketika menyusun cadangan untuk berperang dalam perang di Ukraina. Para kritikus Kremlin berpendapat bahwa minoritas non-Rusia yang berperang di Ukraina mengalami situasi sekarat dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada etnis Rusia. Etnis minoritas non-Rusia juga telah beberapa kali dituduh tanpa bukti memainkan peran yang sangat besar di tempat-tempat seperti pinggiran kota Kiev, di mana penyelidik PBB sedang menyelidiki tuduhan bahwa tentara Rusia membantai warga sipil. Otoritas Rusia mengungkapkan bahwa Vatikan telah menyampaikan permintaan maaf atas komentar kontroversial Paus Fransiskus pada bulan lalu. Saat itu Paus menyebut pasukan dari dua etnis minoritas Rusia, Chechen dan Buryat, sebagai salah satu pasukan paling kejam yang bertempur di Ukraina. Seperti dilansir Reuters pada kantor berita TASS, Jumat 16 Desember 2022. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan dalam konferensi pers di Moskow permintaan maaf itu disampaikan oleh Vatikan dalam surat resmi yang dikirimkan melalui saluran diplomatik. Kebetulan dalam jam-jam ini kami telah menerima sebuah surat melalui saluran diplomatik dari Vatikan yang berisi pernyataan resmi atas nama Sekretaris Negara Kardinal Pietro Parolin. Sehubungan dengan pernyataan Paus Fransiskus yang tersebut di atas, ungkap Zakharova dalam pernyataannya. Pernyataan itu mengatakan secara khusus sebagai berikut. Sekretariat Negara Vatikan meminta maaf kepada pihak Rusia. Tahta Suci sangat menghormati semua rakyat Rusia, martabat, keyakinan, dan budaya mereka. Demikian juga negara-negara lainnya dan orang-orang di dunia, imbuhnya. Dengan adanya permintaan maaf itu, Zakharova menegaskan bahwa otoritas Rusia sekarang menganggap permasalahan itu sudah selesai. Disebutkan juga oleh Zakharova bahwa Moskow mengharapkan adanya dialog konstruktif antara Rusia dan Vatikan. Kemampuan untuk mengakui kesalahan seseorang semakin langka dalam komunikasi internasional kontemporer. Situasi ini menunjukkan bahwa di balik seruan-seruan Vatikan untuk dialog terdapat kemampuan untuk melaksanakan dialog ini dan mendengarkan lawan bicara, sebutnya. Saya bisa memberitahu Anda sekarang bahwa pendekatan ini memicu timbulnya rasa hormat yang tulus, ucap Zakharova.